memang salah satu hikmah puasa itu kita disuruh bersabar, Prof. Mahfud. Dari jam 15 sore hingga hari ini kita masih duduk di sini mendengarkan penjelasan dari Prof. Mahfud dan juga Prof. Mahfud beserta jajarannya mendengar apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan kesabaran kita pada malam hari ini itu membuahkan hasil. Kalau menurut Pak Hinca itu turun hujan. Yang kedua, Prof. Mahfud yang saya hormati, saya setelah mendengar paparan dari Prof. Mahfud dan juga penjelasan atau respon dari anggota Komisi 3, muncul semacam pertanyaan imajiner di kepala saya. Pertanyaan imajiner saya itu adalah, apakah orang yang mempunyai transaksi keuangan yang dicurigai oleh PPATK itu menyaksikan tayangan ini? Kalau dia menyaksikan, bagaimana kondisi dia? Apakah dia kecut atau tersenyum dan tertawa? Melihat kita kadang saling menyalahkan, bahkan saling menggertak dan saling mengancam. Tapi ya sudahlah, ya, kita tidak tahu pasti apakah dia menyaksikan tayangan ini atau tidak. Yang ketiga, Prof. Mahfud, MD yang saya hormati, ada peribahasa orang tua kita dulu, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Saya pikir itu sebuah peringatan orang-orang tua kita agar kita lebih berhati-hati. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Artinya, saya percaya bahwa Prof. Mahfud mungkin sudah kesal, ya, sehingga kemudian merespon terkait dengan apa yang dimiliki oleh Rafael. Tentu saja pernyataan itu menjawab pertanyaan teman-teman media, sehingga menimbulkan dalam tanda kutip kegaduhan di media sosial, juga bertebaran bermacam spekulasi soal ini. Nah, karena ini sudah pecah di mulut, ya, kita harus mempertanggungjawabkan. Dan saya pikir forum dari sore hingga malam hari ini juga dalam rangka mempertanggungjawabkan, ya, apa yang hari ini beredar di tengah-tengah masyarakat soal dana ratusan triliun yang dinilai oleh PPATK itu transaksi keuangan yang mencurigakan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya punya harapan agar kasus ini atau katakanlah isu ini bisa diselesaikan lewat proses hukum untuk mengembalikan public trust kepada pemerintah. Dan saya juga meminta kepada DPR untuk mempertimbangkan terkait dengan tadi ada keinginan untuk membentuk pansus dan lain sebagainya. Meskipun itu adalah kewenangan atau hak yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga DPR. Kenapa? Kalau kita lihat susunan keanggotaan komite TPPU, kalau kita lihat keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU, rasanya nggak mungkin isu ini kemudian senyap dan kemudian tenggelam. Nggak mungkin. Coba lihat ini, ya. Tim pelaksana komite TPPU itu, wakil ketuanya, deputi 5, anggotanya sampai kepada Kabar Eskrim, Kadensus, ya, Jampidum, Jampitsus. Ini bukan orang sembarangan dalam pandangan saya. Oleh karena itu, kalau kemudian, ya, isu ini kemudian hilang, senyap, atau seperti fata morgana, kita lihat dari jauh ada air, ketika mendekat ternyata tidak ada, maka kita kemudian meragukan keanggotaan yang duduk di tim pelaksana komite TPPU tersebut, Prof. Mahfud MD. Nah, oleh karena itu, mari kita selesaikan ini, ya, dengan cepat, dengan tepat, dan kemudian menghasilkan, ya, manfaatnya bagi negara, karena jumlah uang ini memang tidak sedikit seperti yang disinggung oleh teman-teman sebelumnya. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya sangat-sangat berharap kepada Prof. Mahfud MD
agar kemudian ya penegak hukum bisa bekerja dengan cepat. Bahkan kalau perlu nanti salah satu kesimpulan rapatnya, ini semacam usulan, agar juga diberi waktu, ya, diberi waktu. Kalau nanti waktu yang sudah diberikan ternyata belum mampu, ya, belum mampu dilakukan dengan baik, disitulah barangkali DPR perlu mempertimbangkan untuk membentuk pansus, memanggil pihak-pihak terkait untuk menanyakan kenapa ini kemudian bisa terkendala, bisa terhambat. Karena Prof. Mahfud MD yang saya hormati, angka segitu besar, pasti ada orang-orang tertentu di belakangnya. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin tuh orang itu sendiri. Berdua pasti ada orang-orang berpengaruh, orang-orang kuat di belakangnya. Karena jumlahnya tidak sedikit, bahkan barangkali jumlah ini bisa lebih besar lagi dari angka seperti itu. Nah, karena itu harapan kami kepada komite TPPU dan juga tim pelaksana komite TPPU agar bisa bekerja dengan cepat, kemudian memberikan harapan kepada masyarakat, karena seperti kata peribahasa tadi, ternyata dia sudah pecah di mulut, bukan pecah di perut. Karena itu mari kita sambut ini, dan ini adalah bahagian agar kemudian penegakan hukum ini bisa transparan, kemudian juga bertanggung jawab. Dan yang paling terakhir saya juga ingin sampaikan kepada kita semua, ya seperti yang disampaikan oleh teman-teman juga, bahwa kita beruntung punya Prof. Mahfud MD. Bagi saya Prof. Mahfud MD ini adalah manusia Indonesia paripurna. Mohon maaf Prof, ini bukan memuji di depan Prof. Ya, beliau sudah di eksekutif, beliau sudah di legislatif, beliau sudah di yudikatif. Barangkali belum ada manusia Indonesia seperti Prof. Mahfud MD yang berkarir, kemudian aktif di 3 cabang kekuasaan. Nah, oleh karena itu saya pikir ini patrialis, ya, satu lagi, ya, legislatif, eksekutif, dan kemudian yudikatif. 2 orang ini yang menurut saya, tapi satu kemudian tidak, nasibnya tidak husnul khotimah, ya. Dan mudah-mudahan Prof. Mahfud MD tetap husnul khotimah, ya, dan mudah-mudahan seperti yang disebut oleh Pak Johan Budi tidak masuk dalam reshuffle kabinet tadi, karena di Maros tadi ketika ditanya wartawan Presiden bilang ada reshuffle, ya, karena Menteri Olahraga sudah kosong sehingga perlu ada reshuffle. Biasanya kalau 1 ada 2, 3, dan 4. Demikian Ketua terkait dengan pandangan saya terkait dengan kegaduhan dalam tanda kutip ini, yang mudah-mudahan kita percayakan kepada Prof. Mahfud MD, ya, dan kemudian juga tim pelaksana komite TPPU untuk bisa, ya, bekerja dengan cepat. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.